saudara mara kita, karib kerabat, rekan-rekan, teman-teman, serta adik-adik dan anak-anak kita. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, Allah jaga dan lindungi sampai akhir hayatnya mendapatkan husnul khatimah. Dan yang sakit di antara mereka, semoga Allah berikan kesabaran, Allah bersihkan dosa-dosa dan kesalahan, Allah angkat derajatnya setinggi-tingginya dan segera disembuhkan. Dan yang sudah meninggal, kita memohon dengan harap kepada Allah, mudah-mudahan dosanya diampuni, amalnya diterima, dan kuburannya dilapangkan, diberi cahaya, dan semoga kebaikan yang biasa mereka kerjakan berupa ilmu yang mereka wariskan, semoga Allah berikan sebagai amal jariah yang mengalir daripada murid-muridnya. Amin. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, khususnya imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah. Mudah-mudahan Allah angkat derajatnya, Allah tempatkan di tempat yang tertinggi di sisinya. Amin. Kaum muslimin, telah selesai pembahasan tentang an-nasikh wal mansukh dari sisi tidak bisa dinasakh Al-Quran kecuali dengan semisalnya. Demikian pula as-sunnah tidak dinasakh kecuali dengan semisalnya. Nah, sekarang bagaimana mengetahui ada nasikh dan mansukh di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi alaihi salatu wassalam? Maka di antaranya adalah dengan dalalah Al-Quran itu sendiri, atau dengan sunnah itu sendiri, atau sebagian oleh Al-Quran, sebagian oleh As-Sunnah. Qala al-Imam rahimahullah ta'ala, an-nasikhu wal-mansukh alladhi yadullu al-kitabu ala ba'dihi was-sunnatu ala ba'dihi. Bab tentang an-nasikh wal-mansukh yang yadullu al-kitabu ala ba'dihi, sebagiannya ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim bahwa di situ ada nasikh wal mansukh, wa as-sunnatu ala ba'dih, sebagian disebutkan oleh as-sunnah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, qala Syafi'i rahimahullah, mimma naqala ba'du man sami'tu minhu min ahli ilmi, di antara yang dinukil oleh sebagian ulama yang saya dengar daripadanya. Jadi beliau menisbatkannya ini kepada para gurunya, alim ulama yang merupakan guru-gurunya. Ya, guru-gurunya kita tahu sendiri adalah guru-guru yang hebat, orang-orang yang besar. Sebutlah seperti Ahmad bin Hanbal sekaligus muridnya. Kemudian Sufyan bin Uyainah, faqihul Hijaz wa muhaddithuha, faqihnya Hijaz, Makkah dan Madinah, dan ahli hadisnya. Sebutlah semisal Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Walaupun tak keluar dari Madinah, tapi ilmunya sampai ke seluruh dunia. Ya gimana dia nak keluar? Di sana sarangnya ulama. Di sana sarangnya para ulama-ulama besar. Orang datang ke Madinah untuk mencarinya. Makanya bisa beliau mengatakan innamal ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Kalau kita terpaksa mendatangi, nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Imam Malik dulu enggak, sampai anak khalifah pun mesti duduk di situ. Beliau diundang oleh khalifah Abu Ja'far untuk mengkhususkan, kalau bahasa kita ini sekarang privat ya, ngajar anak khalifah di istana. Awak dapat itu tuh Masya Allah. Baru pengumuman aja sudah banyak yang daftar itu. Baru pengumuman, baru bocoran aja kita sudah banyak yang daftar. Kalau sempat Pak Jokowi sekarang misalnya, ya nak undang ustaz untuk mendidik anaknya secara khusus. Kira-kira banyak yang daftar enggak? Banyak ya, Masya Allah.
Mau apa ya? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Banyak daftar. Tapi beliau tidak. Kalau memang ilmu itu menjadikan semua orang sama. Dia tidak ada khusus. Jadi kalau mau datang, belajar datang ke sini bersama anak-anak kaum muslim. Dan ini pendidikan. Sebab kalau dari kecilnya sudah dididik untuk istimewa, nanti sudah besar lebih istimewa lagi. Maka dididik dia untuk tawadhu, bergaul, berinteraksi langsung dengan anak-anak kaum muslimin. Sehingga besok tidak payah lagi dia kalau jadi kan calon pemimpin semua itu. Calon pemimpin. Mereka tidak payah lagi untuk berinteraksi dengan masyarakat biasa. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini diantara guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi, mimma naqala ba'du man sami'tu min ahli ilmi, diantara yang dinukil oleh sebagian ulama yang saya dengar ilmu daripadanya, annallaha anzala fardan fis salah, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan. Ini menurunkan lagi bahasanya. Berarti turun dari ini masuk terus akidah terus ya. Ya bikin orang ini ya. Yang namanya menurunkan tentu dari itu yang saya tahu. Kalau tuan-tuan tidak tahu yang lain itu urusan lain ya. Yang saya tahu menurunkan pasti dari atas. Berarti kalau Allah yang menurunkan, hati-hati bertempat nanti. Enggak mesti. Kan kita sudah sering bilang kan, enggak semua yang di atas sesuatu memilih, harus membutuhkan yang di bawahnya. Alhamdulillah. Ini sebesar ini langit enggak nampak juga. Langit di atas kita semua, di atas bumi, di atas galaksi, di atas bintang-bintang, macam-macam, enggak ada dia butuh sedikit pun. Tiang pun tak ada. Demikianlah kekuasaan Allah Rabbul Alamin. Jadi Allah yang menurunkan. Jelas ya? Ada turun selain dari atasnya? Enggak ya? Carilah dalam kamus. Mana tahu jumpa nanti. Kalau jumpa, insya Allah kita akan ikuti. Oh ternyata ada turun dari mana-mana. Nah, misalnya kalau ada, insya Allah. Taib, ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Anna Allah anzala fardan fi salati qabla fardhi salawatil khams. Sebagian ulama yang didengar oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, barangkali di antara yang dia maksud adalah Imam Malik di antaranya atau Sufyan bin Uyainah, bahwa sungguh Allah menurunkan fardu salat. Dalam salat ada fardu lain qabla as-salawatil khams, sebelum diturunkannya salat 5 waktu. Jadi ada salat yang fardu sebelum salat 5 waktu. Didengar oleh Imam Asy-Syafi'i dari para ulama yang menjadi guru-guru beliau. Faqala, lalu dia berkata, yakni gurunya itu berkata, ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Siapa yang dimaksud? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Berarti berselimut boleh Pak ya? Yang mana tahu enggak, berarti tidur berselimut boleh, Nabi saja berselimut. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Lakukanlah qiyamul lail illa qalila, kecuali sedikit. Berarti sedikit dari malam itu yang tidak dihidupkan. Subhanallah. Ini bagi Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau awak sedikit dari malam itu yang hidup lampu, mati terus. La haula wala quwwata illa billah. Qumil laila illa qalila. Berdirilah di malam hari kecuali sedikit. Nisfahu. Yani qum nisfal lail. Hidupkanlah setengah malam. Awin qus minhu qalila. Kalau nak kurang, kurangi sedikit saja. Kurangi dari setengah malam itu sedikit. Auzid alaihi. Ternyata boleh juga ditambah lebih dari setengah malam. Awak dibilang sepertiga malam terakhir aja, rumitnya luar biasa kaum muslimin. Ini enggak, Nabi diwajibkan setengah malam atau kurang sedikit. Kalau kurang dibilangnya sedikit.
Kalau tambah, auzid alaihi, tanpa ada bilang sedikit. Berarti kalau amal tuh, kalau nak nambah jangan dikit-dikit. Kalau kurang, dikit aja. Nah, gitu aja. Misalnya tuan-tuan ada berniat berinfak nih, Masjid Zain bin Thabit. Niat misalnya nak infak 3 juta untuk bulan ini, berarti 100.000 sehari. Ya gimana lagi, penghasilannya 3 juta sehari, masa tidak bisa 100.000 sehari? Iya kan? Mana tahu. Nah, di tengah jalannya berpikir nak mengurangi, boleh kurangi tapi dikit aja, jangan banyak. Kurangi 5.000. Iya 2.950.000. Kalau nak nambah zid, tambah 15 juta. Tidak apa-apa tuh. Jadi kalau nak ngurangi nanti sama juga ke istri pun di rumah nanti. Ya, maaf untuk bulan ini saya agak kurang enak dengan kamu, saya kurangi belanja. Kurangi 1.000. Berapa misalnya belanja? Saya tidak tahu belanja masing-masing, saya tidak tahu. Nah, saya pun tidak tahu berapa yang saya kasih. Saya sistemnya gitu aja, seperti kata Iyas bin Muawiyah, terima gaji, taruh di dompet, ambillah berapa mau. Tapi ketahuilah itu bukan itu saja yang saya punya. Iyalah, jangan masukkan semua, Pak. Pokoknya setiap dia pulang, latok dompet di situ, pokoknya ada isi berapapun, walaupun 5.000, yang penting ada isinya. Kalau kurang dari 5.000 kan nanya dia, tidak ada lebih katanya, baru kita keluarkan. Misalnya. Jadi kalau nak ngurangin sedikit aja, 5.000 kurang. Misalnya biasa biaya sebulan misalnya berapa ya? Saya tidak tahu juga. Bapak, rahasia atau ya? Anggaplah misalnya 3 juta. Nah, jadi dikurangi 5.000. Berarti 3.900.000. 2.995.000. Hafal kalau angka itu ya. Masya Allah. Nah, kalau nak nambah, oh iya, kamu Masya Allah khidmatnya, Masya Allah sangat menyenangkan bulan ini, abang tambah. Jadi, berapa Pak? 4 juta, Masya Allah, 1 juta tambahnya ya. Nah, gitulah. Jadi kalau nak nambah kebaikan, tidak ada batasnya. Tapi kalau ngurangin, dibatasi. Menghukum kayak gitu juga kaum muslimin. Mengapresiasi, berikan setinggi-tingginya. Ya. Tapi kalau menghukum, usahakan usahakan minimal. Tidak, kita kalau menghukum Masya Allah maksimal, tapi kalau apresiasi minimalis. Kan terbalik kadang-kadang. Jadi tidak selesai lukanya tadi kan. Nah, baiklah kaum muslimin. Jadi Allah SWT katakan awinqus minhu qalila, kurangi sedikit, auzid alaihi, atau tambah terserah kamu. Warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. At-tartil yakni tajwid wa tahsin, yaitu membaca dengan huruf-huruf yang keluar dari makhraj sesuai dengan sifat-sifatnya, dan dibaca dengan lambat dan berirama. Ya, dengan berirama, karena termasuk sunnah. Sebab itu yang diperintahkan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah membaca Al-Quran dengan suara yang diindahkan. Jadi boleh memperindah suara kita, bahkan dianjurkan zainul Qur'ana bi aswatikum, indahkanlah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kalau perlu keluarkan suara-suara emas itu, suara-suara emas. Baiklah kaum muslimin, waratil Qur'ana tartila, jadi disuruh qiyamul lail. Ini yang pertama. Thumma nasakha hadha fi surati ma'ah, kemudian dinasahnya langsung di dalam surat itu juga. Apa itu? Faqala inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai al-laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Rabbmu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengetahui engkau berdiri di malam hari kurang dari 2/3 malam. Jadi kurang dari 2/3 malam. Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa nisfahu, atau setengah malam. Wa thuluthahu, atau 1/3 malam. Wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak, dan sekelompok orang-orang beriman bersamamu. Wallahu yuqaddirul laila wan nahar, Allah lah yang menentukan kadarnya malam dan
siang. Alima an lan tuhsuhu fataba alaikum. Allah tahu juga kalian tak akan sanggup untuk menghitungnya. Artinya betul-betul sempurna. Fataba alaikum. Maka Allah pun mengetahui itu sehingga dia memberikan taubat pada kita. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Maka bacalah semudah dari Al-Quran. Artinya berapa yang kamu sanggup dan mudah dari Al-Quran. Sehingga dari sini kaum muslim dan muslimat salah satu dari cara untuk tadabbur Quran, salah satu tempat yang utama membaca Al-Quran dan mengulang hafal Al-Quran adalah dalam salat malam. Waqra'u ma tayassara minal Quran alima an sayakunu minkum marda. Allah juga tahu di antara kalian ada yang sakit. Wa akharuna yadribuna fil ard, dan yang lain pun melakukan perjalanan di permukaan bumi. Jadi sakit dan musafir adalah uzur untuk meninggalkan itu. Yabtaguna min fadlillah, musafir mencari karunia Allah. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah, dan sebagian lain ada yang pergi berjihad berperang di jalan Allah. Faqra'u ma tayassara min. Oleh sebab itu bacalah apa yang mudah. Artinya secukupnya. Wa aqimus shalah wa atuz zakah, dan dirikanlah salat serta tunaikanlah zakat. Walamma dzakara Allah ba'da amrihi bi qiyamil laili nisfihi illa qalilan aw ziyadati alaihi faqala. Tatkala Allah menyebutkan setelah dia memerintahkan qiyamul lail setengah malam atau kurang sedikit atau tambah lebih dari setengah malam, lalu Allah katakan adna min thulutsail lail, kurang dari 2/3 malam, wa nisfahu setengahnya, wa thulutsahu sepertiganya, wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak, dan bersama segelompok orang-orang bersamamu. Fa khaffafa, lalu Allah ringankan. Faqala alima an sayakunu minkum marda. Allah tahu di antara kalian ada yang sakit, ada yang tadi musafir mencari rezeki, ada yang berjihad fi sabilillah. Qara'a ila faqra'u ma tayassara min, sampai pada firman Allah faqra'u ma tayassara min, baca yang mudah. Artinya jangan sampai menyulitkan, baik yang sedang sakit ataupun yang musafir atau yang sedang berjihad. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah, berkata Imam Asy-Syafi'i menjelaskan itu, fakana bayyinan fi kitabillah naskhu qiyamil laili, dan jelas sekali dalam kitabullah, dalam ayat tadi, naskhu qiyamil lail, dinasakhnya qiyamul lail, wa nisfihi, dan setengahnya, wa nuqsani minan nisf, atau kurang dari setengah, wa ziyadati alaih, atau lebih dari itu, biqaulillah faqra'u ma tayassara minhu, dengan firman-Nya bacalah yang memudahkan kamu. Berarti pada asalnya Allah wajibkan, menurut sebagian ulama tadi, seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, diwajibkan untuk qiyamul lail 2/3, setengah, atau kurang dari setengah sedikit, atau 1/3. Nah, di ujung ayat, karena Allah tahu kalian ada yang musafir, ada yang sakit, dan sebagainya, maka kewajiban itu dinasakh menjadi dirikanlah salat malam itu sesuai kemampuan yang Allah berikan pada kamu. Ya, sesuai kemampuan. Jadilah sekarang qiyamul lail itu wajib bagi yang mengatakan wajib nih. Mengatakan wajib adalah seperti yang disanggupi oleh seseorang. Makanya Nabi SAW ketika musafir, dia tidak meninggalkan witir. Tidak meninggalkan witir dan 2 rakaat salat subuh, sunat subuh. Fahtamala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fahtamala qaulullah faqra'u ma tayassara min. Maka firman Allah, faqra'u ma tayassara minhu, bacalah yang mudah dari Al-Quran. Artinya tidak ditentukan lagi panjangnya, setengah malam, 2/3, dan seterusnya. Maknanya ini bisa diartikan dengan 2 makna. Ahaduhuma ayyakuna fardan thabitan.
bisa saja perintah ini adalah kewajiban yang sudah sabit, jadi fardu. Li'annahu uzila bihi fardun ghairuhu, karena dengan fardunya berapa yang bisa tadi, maka fardu yang lain yang sebelumnya Qiyamul Lail 2/3 seperti setengah atau kurang sedikit atau lebih, itu kewajiban itu sudah dinasakh. Yang tinggal lagi sekarang salatlah menurut kemampuan. Jelas itu. Ini makna yang pertama yang disebutkan oleh Imam Syafi'i. Kalau dengan makna ini berarti dinasakh kewajiban yang pertama, yaitu salat malam 2/3 setengah kurang sedikit lebih sedikit. Atau, nah ini makna yang pertama. Karena apa? Karena sekarang kewajiban itu tidak ada lagi. Yang ada adalah melaksanakan solat malam sesuai dengan kemampuan badan. Baik, wal akhar ayakuna fardan mansukhan uzila bi ghairih. Bisa saja maknanya adalah dia fardu yang sudah dinasakh. Uzila bi ghairihi, yang dihilangkan hukumnya dengan hukum yang lain. Kama uzila bihi ghairuh, sebagaimana dihilangkan selainnya dengan dia. Jadi ada dua makna. Pertama, dia itu yang hukum yang sabit sekarang, yang sebelumnya dinasakh. Kalau yang kemungkinan kedua kata Imam Syafi'i, dia sendiri sudah dinasakh pula, sebagaimana yang lain dinasakh dengan, berarti dua kali nasakh. Nah, wadzalika liqaulillah, itu dibuktikan dengan firman Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari malam itu hendaklah kamu bertahajud, nafilatan lak, sebagai amalan tambahan bagimu. Untuk apa? Asa iya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda, agar Allah mengangkatmu ke maqam yang terpuji. Fahtamala qawluhu, maka firman Allah Subhanahu wa taala, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak, maka perkataan Allah Subhanahu wa taala di antara malam itu hendaklah bertahajud sebagai amalan tambahan bagimu, berkemungkinan ayatahajjada bighairi alladhi furidha alaihi, bahwa dia bertahajud dengan salat lain yang difardukan kepadanya, mimma tayassara minhu, yang mudah dia lakukan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah, ini kemungkinan kedua, bahwa dia sendiri sudah dinasakh pula, dan pada asalnya dia sudah menasakh hukum sebelumnya. Berarti berapa kali nasakh? Dua kali nasakh. Qala fakana alwajibu tabal istidlali bisunnah. Nah, di saat seperti ini, ya, Al-Quran membuktikan kedua makna ini, ya, membuktikan adalah lalahnya bahwasanya yang pertama, makna yang pertama, fardu salat malam sesuai kemampuan menasakh perintah salat malam setengah, sepertiga, 2/3 atau kurang dari setengah, dinasakh dengan perintah salat malam sesuai dengan kemampuan tadi, ma tayassara min. Kemudian kemungkinan kedua kata Imam Syafi'i, setelah dia dinasakh pula. Setelah dinasakh dia pun sudah dinasakh pula dengan perintah tahajud di malam hari sebagai amalan tambahan. Nah, kalau demikian, mana di antara dua kemungkinan ini? Apakah dia sendiri hanya penasakh, tidak dinasakh lagi, atau dia penasakh kemudian dinasakh lagi? Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, fakana alwajibu tabal istidlali bis sunnah ala ahadil ma'nayain. Jadi kalau Al-Quran itu memiliki multi makna, lebih dari satu makna, seperti kata Abdullah bin Umar, Abu Sa'id Al-Khudri, dan dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala, seperti dalam kitab Tadabburul Quran, Syuruh Tadabburul Quran, disebutkan bahwasanya mereka mengatakan, man hajjaka bil kitab fahajjahu bis sunnah. Siapa yang berhujjah kepadamu dengan mutlak dan umumnya ayat Al-Quran, jawab dengan sunnah. Apa sebab? Li'anna al-Qur'ana dzawujuh, karena Al-Quran itu multi tafsir, multi interpretasi, kata orang kampung saya.
Ini bahasa kampung nih Pak, interpretasi. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Nah, mesti dicari dalalahnya dalam sunnah. Mana di antara kedua makna itu yang dimaksud. Berkata Imam Syafi'i, "Wajadna sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadullu ala alla wajiba minas salati illa al-khams." Maka kita temukan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalil bahwa tidak ada kewajiban salat kecuali 5 waktu. Ya, berarti tidak ada dalam sunnah menunjukkan tidak ada yang wajib dari salat kecuali 5 waktu. Berarti dua kemungkinan itu adalah yang kedua, yaitu sudah dinasakh pula. Sudah dinasakh pula dengan Al-Quran sendiri, cuman pembuktiannya ada dalam sunnah. Jelas ya? Al-Quran, wa minal laili fatahajjat nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmudah. Berarti tidak ada lagi salat yang wajib kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala kecuali salat 5. Wa anna ma siwaha min wajibin min salatin qablaha mansukhun biha. Dan bahwasanya salat yang wajib sebelum salat 5 waktu diturunkan, salat 5 waktu kapan diwajibkan Pak? Kira-kira aja dulu. Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj kemana tuh? Hah? Ke atas lagi, subhanallah. Nah, ke atas lagi. Subhanallah. Tapi tidak ada. Nabi Ibrahim kan ke Palestina, berarti Allah di Palestina juga ya. Ya umat Islam ke Mekah, sekarang Allah di Mekah ya. Hah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengatakan Allah di atas itu bukan karena Isra Mi'raj saja, karena Allah bilang dia di atas. Kalau antum tolak dengan Nabi Musa ke Bukit Tursina, berarti Allah Bukit Tursina. Tidak ada pernah Allah bilang dia di Bukit Tursina. Yang dibilang Musa datang ke Bukit Tursina untuk apa? Untuk bermunajat dengan Rabbnya. Allah pilihkan baginya tempat itu untuk bermunajat, bukan berarti Allah di situ. Sama kita sekarang dianjurkan Allah pergi ke Makkah, ya tak? Dijanjikan di situ tempat-tempat munajat yang mustajab. Baik, apakah Allah di Makkah? Allah di Makkah? Nah, kita biasa bilang kemana? Nak ke rumah Allah. Rumah Allah di mana? Ya di Makkah. Ini juga rumah Allah. Berarti Allah ada di mana-mana rumahnya ya? Bukan. Allah tidak pernah bilang dia ada di mana-mana. Cuman kita kalau nak mendekatkan diri kepadanya disuruh pergi ke rumah-rumah yang dinisbatkan kepadanya tadi. Tapi kenapa kita katakan Allah di atas? Dia yang bilang. Dia tidak pernah bilang dia ada di masjid. Di Masjidil Haram. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini memang kalau subhat kalau diikuti ya sesat kita. Ya misalnya nanti akan ada hadis-hadis yang dalam uslub bahasa, dalam gaya bahasa seolah-olah dipahami dengan makna zahir. Dianggap kita mentahwil, tidak. Misalnya hadis yang mengatakan saya sakit kamu tidak jenguk, misalnya kan. Pernah dengar hadisnya? Tidak ya. Lalu ditawa oleh hamba, kaifa a'uduka wa anta rabbul alamin. Gimana saya menjengukmu ya Allah? Engkau adalah Rabb alamin. Rabb yang memiliki alam semesta. Dijawab, anna abdi fulanan marid. Saudara anak hambaku si fulan sakit. Kalau kamu datang, kamu akan mendapatkan aku di sisinya. Nah, dikiranya kita akan mentakwil ini. Bukan takwil. Ini bahasa Arab tulen ini. Sama, ya kaum muslimin dan muslim, ini bahasa Arab tulen, bukan takwil ini. Yang Allah maksud jelas yang sakit hambanya. Tetapi gaya bahasa Arab memang memakai seperti itu. Saya sakit kamu tidak datang. Maksudnya adalah bukan Allah yang sakit. Buktinya hamba itu mengatakan, bagaimana engkau sakit? Tidak mungkin, engkau Rabbul Alamin. Jelas tak? Jadi bukan Allah berada di tempat orang yang sakit itu. Ini bahasa Arab, bukan ta'wil. Tapi nanti orang yang biasa bertakwil menyangka itu ta'wil. Yang belajar akidah nanti kita lakukan ini.
Ini jangan-jangan jadi syubhat pula nanti. Nah, kalau ada yang salah paham bahaya juga nih. Nanti kalau ada yang tidak paham tanya ya. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke sini. Jadi kata Imam Asy-Syafi'i rahmatullahi taala alaih bahwa didapatkan jawabannya dalam sunnah. Bahwasanya tidak ada yang wajib selain salat 5 waktu. Berarti pakai makna yang kedua yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i setelah kalimat tadi faqra'u ma tayassara min, menasah kewajiban salat malam yang sepertiga yang setengah, 2/3 atau kurang dari setengah atau tambah, kaum muslimin dinasah dengan tadi. Itu kan faqra'u ma tayassara min, dan ini pun sudah dinasah pula dengan ayat wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ini hanya sekedar tambahan bagi lu, tambahan kan tidak wajib dah. Tambahan kan tidak wajib aja. Iya enggak? Kan tidak wajib. Ini utang saya bayar, misalnya 50.000. Nah, cuman Pak Edi rezeki ada lebih dikit, saya bayar 3.050.000. Boleh nggak terima? Enggak, Pak Edi. Yang riba itu kalau disyaratkan dari awal. Kalau disyarat dari awal saya pinjam 50.000 Ustaz, tapi kalau Ustaz bayar setahun 5 juta bayarnya. Oh, 5.000 5 juta berapa bunga itu Pak? Nah, ya kalau itu tidak boleh, walaupun serupiah tidak boleh. Tapi kalau inilah Ustaz kapan bayar aja lah, kalau mati tak dibayar saya sudah izinkan. Mana tahu kan? Nah, lalu pas saya datang, wah, duit saya dah kaya waktu itu. Sekarang belum. Ya waktu mungkin saya sudah kaya raya. Mana tahu kan saya dapat masuk penghasilan sebulan 1 miliar misalnya. Ingat kebaikan Pak Edi dulu, saya tidak makan, dia kasih 50.000 pinjam. Itu pun dimaafkan kalau tak bisa terbayar. Kan bagaimana kan tuh? Akhirnya saya datang ke Pak Edi. Pak, ini utang saya yang dulu Pak, tidak bisa bayar. Hari ini 5 juta sebagai hadiah. Terima kasih saya. Boleh enggak? Alhamdulillah, mau. Hadiah, tapi tidak disyaratkan, tidak ada syaratnya. Tapi kalau disyaratkan serupiah pun tak halal. Serupiah pun tak halal. Ini harus dipahami nih ya. Nah, jadi kalau tidak ada syarat, tidak masuk dalam akad, nah itu namanya masuk husnul ada. Itu membayar dengan cara yang baik. Jelas ya. Jadi nafilah itu sunat. Nah, kemungkinan dua tadi, kan nasaknya ada dalam Al-Quran semua, itu dinasah dengan Al-Quran. Pembuktiannya sebagian di dalam hadis. Karena sebagian tadi dua kemungkinan, bisa ini, bisa ini. Ternyata penjelasannya ada dalam sunnah Nabi SAW. Istidlalan biqaulillah fatahajjad bihi nafilatan lak. Dalil dari mana? Dari firman Allah. Dari malam itu hendaklah engkau bertahajud sebagai tambahan amal bagimu. Wa annaha nasikhatun liqiyamil laili, bahwa dia menasah qiyamul lail secara penuh, wa nisfihi atau setengahnya, wa thuluthihi dan sepertiganya, wa ma tayassar dan yang semudah. Artinya sekarang salat malam tidak wajib. Alhamdulillah boleh ditinggalkan. Kan cuma sunat. Cuma sunat. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi dari awalnya wajib, ya semalam penuh, setengahnya kurang sedikit, tambah lebih 2/3, setengah sepertiga, kemudian dinasah, kemudian akhirnya dinasah dengan kewajiban salat 5 waktu saja. Tahun berapa kemarin salat 5 waktu itu Isra Mi'raj? Tahun ke-10 Hijriah. Ke-10 Hijriah yaitu 3 tahun sebelum hijrah kemarin. Afwan, Masya Allah, 10 kenabian. Saya bilang apa tadi? Boleh. Ini jadi solat sedikit Nabi ya. Padahal kita bilang, antum kalau nak tahu solat Nabi, kan Nabi lama solatnya. Ya kan? Makanya segala sesuatu pasti dilihat orang. 5 kali sepekan. Nah, terus nambah lagi antum. Nambah lagi. Makanya tambahan dalam masalah solat ini merusak nilai salat. Jadi oleh sebab itu ikutilah apa yang Nabi SAW. Kalau Nabi melakukannya dengan variasi, lakukan dengan
variasi. Misalnya iftitah, ada 8 doa iftitah, pilihlah salah satunya. Ya, orang-orang Muhammadiyah dulu pilih Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Orang NU pilih Allah fa akbar kabiran walhamdulillahi katsiran. Wahabi pilih subhanakallah bihamdik wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Nah, dan seterusnya. Padahal itu doa bukan dari Wahabi, tapi doa dari Nabi SAW. Harus bedakan mana yang Wahabi, mana yang ini. Kadang-kadang kan tidak tahu dibilangnya itu pasti Wahabi. Tidak. Kaum muslimin dan muslimat. Jadi nak baca, atau misalnya ketika ruku baca subhan rabbiyal azimi, ya kan? Nah, ada yang mengatakan subhan rabbiyal azimi wa bihamdi. Nak baca ini sahih menurut antum, baca. Nak tambah wa bihamdi, sahih menurut ulama yang antum ikuti, baca wa bihamdi. Yang tak boleh itu adalah ketika imamnya NU waktu itu, makmumnya Muhammadiyah. Kita tahu dia belakangnya ada ada orang Muhammadiyah dibilang subhana rabbiyal azimi, dikuatkannya wa bihamdi katanya. Dijawab sama belakang subhana rabbiyal azimi tanpa wa bihamdi. Rusak dan batal salat ini. Dulu Pak, sekarang tidak ada lagi alhamdulillah. Iya. Pernah coba ya? Enggak. Ada pertanyaan? Ya silakan. Iya. Iya, musafir itu kan banyak banyak tujuan orang musafir itu kan banyak. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, tagharrab 'anil awtani wasafir fa fil asfari khamsu fawaidi tafriju hammin wa iktisabu ma'ishatin ilmun wa adabun wa suhbatu majidi. Pergilah tinggalkan negerimu dan musafir. Karena musafir itu ada 5 faedah. 1, tafriju hammin, menghilangkan rasa galau. Galau, tahu galau? Ya, gundah gulana, sedih dan sebagainya. Berarti refreshing dengan musafir. Ya, bosan misalnya di mana monoton di suatu tempat, Bapak musafir misalnya. Berarti rekreasi secara secara hukum asalnya kan tidak dilarang. Tidak dilarang untuk melapangkan hati. Ya Pak ya. Jadi kalau ada rasa-rasa tidak enak badan, bukan tidak enak perasaan, bawa berjalan musafir. Lalu pertama coba aja ke Bangkinang dulu. Oh, tidak cukup nih Ustaz, naik ke Pangkalan. Belum juga naik ke Payakumbuh. Belum juga, teruskan. Nah, ya Pak ya. Ini misalnya. Tidak bisa ke lembah, naik ke gunung. Ini tafriju hammin. Atau waktisabu ma'isyatin, kata Imam Syafi'i. Atau mencari penghidupan. Ya, di sini buat beladang, gagal panen. Buat menggali, berbantah sama kawan. Buat bisnis, habis modal. Tertipu. Ada yang tertipu, ada karena tidak ahli gitu. Dihitungnya untung 50%, habis itu belanjanya 75%. Akhirnya bukan untung yang dapat, modalnya buntung. Dan seterusnya. Berarti tempat ini bagi kita tidak pas untuk cari penghidupan. Merantau. Bisa saja orang Pekanbaru merantaunya ke Padang. Orang Padang turun ke Pekanbaru. Iya Pak ya? Atau misalnya orang Jawa pergi ke mana biasanya? Ke Arab Saudi ya misalnya. Karena gaji di sana dengan rial, hitungnya dikit, nilainya besar. Kalau kita hitungnya banyak, nilai kecil. Itu aja. Bedanya itu aja Pak. Kita di sana beli air cukup dengan 1 rial. Oh di sini dijual nih ya? Nggak boleh jual mesin. Kamu muslimin 5.000 ya? 5.000. Kalau di sana cuma 1 gitu. Ngeri lagi kalau pakai duit Turki. Kalau duit Turki 1 juta.
Sekarang udah bagus ya, alhamdulillah. Semoga semakin baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Di masa saya di Madinah dulu segitu, beli Pepsi 1 juta. Sekarang tinggal berapa sekarang? Tapi masih tinggi dari uang kita ya. Enggak ya? Antum tahu uang Turki nampaknya. Jangan-jangan punya rumah di Turki. Kaum muslimin. Hah? Oh, beritanya, alhamdulillah, betul, banyak prestasi yang beliau torehkan. Semoga Allah jaga dan semakin maju hendaknya. Amin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana tadi? Yang ketiga lagi, Pak. Yang kedua baru ya? Dah sudah kedua nih, yaitu mencari penghidupan. Jadi carilah, ada yang ke Malaysia, ada yang ke mana-mana. Di situ rezeki kita mungkin. Atau dalam negeri saja. Tidak bisa di Bangkinang, pergi Pekan, tidak bisa ke Pekan, pergi ke Siak dan seterusnya. Itu namanya untuk iktisabu ma'isyatin. Ya, di Pekanbaru ndak naik-naik karir kan. Sering dapat non-job misalnya. Ajukan aja mutasi pindah itu. Pindah ke tempat yang mungkin lebih menjanjikan. Ma'asyarul kiram dirahmati. Yang ketiga, ilmun. Musafir karena cari ilmu. Nah, ini yang lebih hebat ini, mencari ilmu karena ilmu itu lebih mahal. Kemudian wa adab, mencari adab. Kalau ilmu mahal, adab lebih mahal lagi. Adab lebih mahal lagi. Sebagian ulama menyebutkan ke anaknya, wahai anakku, kau belajar 1 bab adab lebih ayah cintai dari belajar 70 bab fikih atau bab ilmu. Ya Pak ya. Jadi mencari adab, bergaul dengan orang gimana adab kita. Yang kelima adalah wasuhbatu majidih, atau bisa berteman dengan orang-orang yang mulia. Jadi musafir itu banyak, Pak. Jadi bukan hanya untuk cari rezeki, bukan hanya untuk pergi berjihad, tapi juga untuk hal-hal yang mubahat. Jelas? Alhamdulillah. Baik, kaum muslimin dan muslimah dirahmati Allah SWT. Kita selesaikan satu alinea ini. Atau kita selesaikan semua ini? Baik. Qala rahimahullah ta'ala, walasna nuhibbu li ahadin tarka yatahajjad. Walaupun tadi beliau sudah bilang akhirnya tahajud itu hukumnya sunat, tapi kami tidak suka katanya. Kata Imam Syafi'i ini nasihat dari beliau, tak suka seseorang meninggalkan tahajud. Kami tidak suka seseorang meninggalkan tahajud. Bima yassarahu Allahu alaihi, walaupun hanya semudah yang Allah berikan kepadanya. Min kitabihi, dari membaca Al-Quranul Karim. Musalliyan bihi, dibawa dalam salat. Wa kaifa ma akthar fa huwa habbu ilaina, bagaimanapun semakin banyak lebih kami cintai. Akhbarana Malik, berkata Imam Syafi'i, telah memberitakan kepada kami Malik, yaitu gurunya, an ammihi, dari pamannya Abi Suhail ibn Malik Al-Madani, an abihi, dari bapaknya Malik, annahu sami'a Talha bin Ubaidillah, dia mendengar Talha bin Ubaidillah Al-Qurashi, salah satu dari sahabat yang dijamin masuk surga. Yaqul, berkata, ja'a Arabiyyun min ahli Najd, datang seorang Arabi, seorang Badui dari Najd, tha'irar ra's, rambutnya kusun, kacau. Nasma'u dawiyya sautih, kami mendengar suaranya, dengungan suaranya, karena orang Badui itu kadang bahasanya tidak kurang jelas gitu. Tapi fasih dia. Dawiyya sauti, kami mendengar dengan suaranya, wala nafqahu ma yaqul, tapi kami tidak paham apa yang dia ucapkan. Hatta dana, sampai dia dekat. Fa idza huwa yas'alu 'anil Islam, ternyata dia bertanya tentang Islam. Orang Badui itu memang begitu caranya. Jadi belum lagi sampai dia sudah bicara. Ya. Cepat dia. Nah. Makanya Nabi katakan, man bada jafa, siapa yang tinggal di pedalaman pasti orangnya keras. Taib, huwa yas'alu 'anil Islam, dia bertanya tentang Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi jawab, khamsu salawatin fil yaumi wal lailah, kamu salat 5 waktu, tentu setelah syahadat ya, karena baru dia masuk Islam setelah syahadat. Kamu salat 5 waktu dalam sehari semalam. Qala hal alayya ghairuha, ada enggak kewajiban lain selain itu? Faqala lah, enggak ada. Illa an tatawwa, kecuali kamu mengamalkan yang sunat. Jadi ada tapi tidak wajib,
sunat. Berarti Nabi suruh atau larang? Disuruh. Qala wa dzakara Rasulullah SAW siyama Ramadan syahri Ramadan. Lalu Rasul sebutkan kepadanya wajib puasa di bulan Ramadan. Faqala hal alayya ghairu? Ada enggak kewajiban selain itu? Tentu saja jawab Nabi, la illa an tatawwa. Kecuali kamu berbuat sunat, menambah. Maksudnya bukan nambah sendiri, maksudnya ia mengamalkan yang sudah disunatkan. Fa'adbara ar-rajulu wa huwa yaqul, lalu dia berangkat pergi sambil berkata la azidu ala hadza wal anqusu minhu. Saya tidak nambah, tidak kurang pula. Jadi tidak mau dia nambah tapi tidak akan mengurangi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaqa. Nabi berkata, dia insyaallah menang sukses kalau dia benar. Wallahu alam. Tafsirnya sebagian ulama menyebutkan kalau betul dia istiqamah di salat 5 waktu, dia akan sukses melaksanakan yang sunat itu. Karena biasanya ketaatan itu memanggil saudaranya yang lain. Tapi kalau dia yang wajib saja tidak istiqamah, jangan harap yang sunat. Ini sebagian yang tafsir ulama. Tapi pada umumnya tafsir ulama ada masalah ini adalah kalau dia istiqamah dengan 5 waktu, tidak nambah pun masuk surga. Dan itu betul. Siapa yang kan yang wajib kan tidak wajib, yang sunat kan tidak wajib. Bila ditinggalkan seseorang dan dia sudah betul yang 5 waktunya ini, kan ada kurangnya lagi. Cuman kan seperti kata Fudail ibn Iyad rahimahullah taala wafat 221, beliau mengatakan al-fara'id ru'usul amwal. Kewajiban-kewajiban itu adalah modal. Wan nawafilu al-arbah. Sedangkan keuntungan usaha itu adalah yang sunat. Makanya kalau Nabi saja yang demikian besar untungnya, kan Nabi kan banyak untungnya, berlipat-lipat. Kita beramal ini dia dapat pahala semuanya. Tetap saja sangat ambisi, sangat terobsesi untuk melakukan yang sunat. Jadi tafsir yang pertama tadi, andainya di istiqamah di yang wajib ini betul, ikut bagaimana yang diperintahkan, tidak dikuranginya dan tidak tambah, insya Allah dia akan sukses untuk mendapatkan yang lebih daripada itu. Wallahu ta'ala alam. Warauhu Ubadah bin Samit an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ubadah ibn Samit al-Ansari radhiyallahu ta'ala meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khamsu salawatin katabahunna Allah ala khalqih. Ada 5 kali salat Allah wajibkan kepada makhluknya. Faman jaa bihinna lam yudayyi minhunna syai'an istighfafan bihaqqihinna. Siapa yang menunaikannya, tak satu pun disia-siakannya, tak satu pun disia-siakan karena meringan-ringankannya, kana lahu indallahi ahdan. Dia sudah punya janji bersama Allah, ayadkhilahul jannah, pasti masuk surga. Cuma kan ini yang masalahnya. Bisa tidak kita tidak mengurangi? Ya, bisa tidak mengurangi? Karena kata hadis lain mengingatkan kita, berapa banyak orang yang salat tidak dapat dari salatnya kecuali 1/setengahnya, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, kadang 1/100. Ya kan? Ya. Allahu Akbar. Dia mulai dia ngitung saham tuh. Ngitung saham. Wall Street gimana perkembangannya, apa namanya, saya tidak paham juga nih saya. Jadi dia mulai menghitung-hitung semuanya, mulai menghitung pendapatannya, bagaimana pengeluarannya, sampai assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, astagfirullah, tapi astagfirullahnya tersentak dia. Orang lain astagfirullahnya karena kurang sedikit, kalau dia tidak ikut sholat sama sekali. Oleh sebab itu kaum muslimin kita lebih membutuhkan yang sunat-sunat itu. Dan tentu saja kita kalau salat menjadi janji Allah kepada kita untuk masukkan surga, maka salat mesti menjadi prioritas kita. Ibaratnya kalau kita punya kendaraan yang mewah yang jadi prioritas, tidak mungkin itu yang akan kita modifikasi kan. Ya, kalau nak modifikasi tolonglah jangan dalam salat ya. Karena modifikasi mengurangi harga. Percayalah, modifikasi itu mengurangi harga, walaupun hanya dirubah bempernya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apalagi kalau modifikasinya merubah warna aslinya, tentu akan merubah nilai daripada yang dimodif itu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
Semoga Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat, kemudian amal yang saleh, niat yang ikhlas, sehingga doa kita didengarnya, dan semoga semuanya kita diizinkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup. Jazakumullahu khairan wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.